ketemu Indonesia Patriot tuh semua tim tuh rasanya kita tuh harus menang gitu. Hype, exposure menjadi tekanan buat kita juga, apalagi gitu. Bam di bam, terus kita di kontak terus kan juga nggak enak gitu kan. Mental beraninya dulu, tapi di lapangan nggak nunjukin. Enggak, kalau kabarnya membayangkan main catur. Ya pengennya juga playoff, tapi mau gimana gitu kan. Itu yang sesuatu hal yang kita nggak bisa kontrol gitu kan. What's up ballers, welcome back to Brickhouse Basketball Podcast. Masih bersama gue Edo Eke Duteng dan partner gue pastinya dong. Wih, soalnya shooter yang datang. Jadi harus gini. Bintang tamu. Iya. Kita episode ini shooter. Jadi lo maksudnya gak itu? Tapi kok 4? Jadi 3 point play. 3 point, foul, free throw masuk satu lagi. Tapi kalau lo main di Brickhouse kayaknya lo enggak 3 point di mana? Satu aja enggak. Satu. Ayo. Kita spesial banget di episode kali ini nih Bang. Akhirnya kesempatan ini datang juga. Akhirnya kesempatan ini datang juga yang kita tonton selama sebulan. Penasaran banget, pengen ngobrol langsung. Dengar keluhan seorang host juga, kenapa sih ini? Nah, akhirnya ini penasaran banget gue. Akhirnya terrealisasi juga kita. Di episode ini kedatangan Kapten El Capitano dari Indonesia Patriots, Muhammad Arigi. Apa kabar Gi? Baik, sehat. Gila. Berapa lama di IBL Bubble? IBL Bubble mungkin kalau di IBL-nya 32 hari Kak, tapi kan si Indonesia Patriot sendiri kan udah sebulan lebih dahulu di Cisarua. Oke. Udah training dulu. Oh, jadi itu rahasianya kenapa dia bisa menang terus. Lu udah hafal ring timnya. Kan beda ring dong. Beda ring. Kok beda ring? Diacak lagi dia. Ring yang di dalam itu dibawa keluar buat lapangan outdoor IBL dibawa. Oh, yang jeleknya ternyata. Oh, kita udah buruk sangka aja lu, Enggak semuanya harus lu yang lebih jago. Biarin. Tapi tetap lu masih nggak bisa jaga gue yakin itu. Kesempatannya gimana rasanya akhirnya keluar dari penjara? Apa ya? Penjara Cisarua. Kalau dibilang seneng nggak, tapi sedih juga. Wih, kenapa peres lo? Sedih tuh kepisah sama teman-teman karena udah 5 bulan bareng. Ya, program Timnas Muda ini. Dukanya sama anak-anak tuh ya sedih gitu. Tapi ya seneng ya karena udah bisa hidup lo udah luar gitu. Bener. Tuh kegiatan kalau nggak ada latihan tuh ngapain aja sih dalam bubble? Kalau misalkan di dalam bubble tuh Kak, kalau kita kan di cottage kita tuh ada PS gitu, kan anak jadi main PS gitu, kadang-kadang ya main kartu. Udah kalau kartu kan udah pasti bareng, atau enggak anak-anak mabar, main Mobile Legends bareng. Berarti selama 5 bulan itu sebenarnya pindah-pindah ya trainingnya ya, training campnya ya? Itu dari awalnya di mananya sih? Dari seleksi dulu dari Cirebon. Di Cirebon. Terus akhirnya pindah ke Bandung. Oke. Itu dari Desember, Januari, Februari itu udah di Bandung, di Kuldesak. Di Kuldesak Bandung. Lupa tanggal pastinya berapa, akhirnya kita pindah ke Cisarua langsung. Itu masih kayak kemungkinan besar, waktu itu masih kayak kemungkinan besar IBL akan dimain di sini. Tapi belum pasti itu di Cisarua mainnya. Akhirnya emang terrealisasikan di Cisarua gitu kan. Oke, tapi gue sebenarnya sebelum kita banyak ngobrol lagi, gue mau kasih tepuk tangan dan thank you buat IBL sebenarnya. Banget. Gila sih. Apresiasi besar banget buat Jadi sekarang lalu kita nyerang IBL ya. Sekarang kita apresiasi lah. Yang diundang ini sekarang iya, kita apresiasi lah. Apresiasi bisa ngadain IBL Bubble, bener gak sih? Bener. Di tengah pandemi seperti ini, tapi dia bisa ngadain IBL dengan season berjalan lagi, dengan prokes yang sangat ketat. Jadi contoh buat olahraga lain juga dong. Benar. Untuk menyelenggarakan itu ternyata bisa. Walaupun kita dalam masa pandemi menyelenggarakan event yang besar asal disiplin bisa. Tapi emang gue lihat di olahraga lain, kayaknya cabang-cabang lain yang start duluan kayaknya basket ya. Baru setelah itu sekarang kalau nggak salah bola lagi jalan Piala Menpora. Iya benar. Benar-benar hebat. Nah, bicara tentang protokol kesehatan, iya Kak. Bisa cerita sedikit nggak protokol kesehatannya di sana seperti apa sih? Seketat apa sih? Kan kalau nggak salah pakai ID card itu nggak boleh ada dendanya apa ya kalau nggak salah? Kalau kita misalkan kelihatan kita nggak pakai ID card gitu, terus kita nggak pakai masker, terus itu ada denda. Ada dendanya. Jadi kemana-mana harus jangan lupa itu ya. ID card tuh pasti anak-anak kalau kan kita kotanya tuh di level 4, jadi di Cisarua tuh ada level-levelnya gitu. Jadi kayak
ketinggiannya gitulah. Kalau misalkan di level 1 itu ada tempat tinggal juga, di level 2 tuh lapangan, level 3 ada lagi, level 4 tuh kita paling atas gitu. Tes itu secara berkala berarti? Berkala. Kalau misalkan IBL, sebelum kita IBL mulai itu kan ada 2 kali dulu. Iya. Negatif 2 kali dulu. Iya. Habis itu kalau misalkan tim lain kan langsung swab lagi untuk yang swab ketiga. Kalau kita juga swab juga gitu. Jadi setiap seri itu selesai seri kita swab lagi gitu. Jadi kalau habis game juga nggak boleh, itu nggak boleh dong. Iya, gue lihat dia langsung Assalamualaikum gitu. Kayak Bang nih. Jauh gitu ya. Terus di lapangan pada saat game juga harus wajib pakai masker ya, Gi, yang di bench ya. Iya. Jadi palingan kita keluar dari lapangan, terus kita duduk di bench, palingan kasih 10 sampai 15 detik tuh buat Ya inilah yang nyari napas. Nyari napas, habis itu ya pakai masker lagi. Bahkan tempat duduknya juga udah dinamain katanya. Udah dinamain. Jadi ya udah ada namanya sendiri. Jadi kita nggak Para anduk segala macam. anduk tuh harus sendiri-sendiri, terus ya minum tuh harus dinamain. Jadi kayak botol kita udah nggak boleh ketukar gitu. Alhamdulillah nggak ada kasus. Tempat yang pertama doang ya. Awal-awal. Yang pertama, setelah itu udah nggak ada lagi ya. Ada tuh waktu Habis itu si udah. Febri. Jadi biasanya ya IBL itu sebelum pandemi itu season berjalannya setiap abis game tuh langsung game lagi, Bang. Oh iya. Kalau sekarang Ini tuh kasih jeda sejam. Ada 1 jam. Buat ini kali ya, buat disinfektan, disinfektan, bersih-bersih ya. dibersihin semuanya mulai dari locker room, terus lapangan. Oh, sampai locker room tuh dibersihin lagi semua. dibersihin lagi. Semua dibersihin. Jadi kita ada jadwalnya gitu, harus tata rapi lah. Misalkan kita keluar, habis itu keluar, jadi ada tempat pemanasan, ada locker juga. Kalau di pemanasan tuh biasanya dibilang ada pendopo. Jadi, dan banyak sih fasilitas-fasilitas kayak barber shop, terus ada supermarket gitu-gitu. Jadi kayak banyak yang misalkan mendukung lah ibaratnya. Komunikasi sama dunia luar kan udah pasti punya pacar dong. Komunikasi sama keluarga, pacar nggak ada larangan yang gimana gitu, masih bisa aja video call atau tetap jalan itu bisa. Tapi kan yang penting tahu ada jam malam. Oh, ada jam malamnya ya? curfew. Wah, bisa aja jam malam apaan nih? Ya kan harus tidur kan besok mau tanding. Ya, elah. Masih aja kok udah nggak training camp masih aja Coach Yobel bohong-bohong. Tapi ketemu orang luar boleh nggak orang luar mau misalkan? Nggak bisa ya sama Jadi sekali. orang yang di bubble ya orang di bubble itu aja. Oke. Ya, bahkan yang misalkan orang yang masak, orang yang kerja di situ, ya mereka juga selama sebulan tuh di situ ya, di Iya, swab. Nah, terus ada cerita paling berkesan nggak, cerita lucu selama lu ada di bubble? Paling Yang sampai sekarang lu nggak lupa lah, berkesan banget. berkesan banget mungkin ini ya, teriak-teriaknya competition IBL. Oh iya. Oh, yang pelatih main official ya. Kan seru banget gitu. Iya. Itu benar-benar kayak Itu yang menang akhirnya Indonesia Patriot. Nah, Gi, ngomongin Indonesia Patriots nih perjalanannya di IBL Bubble. Lu sebagai kapten tim pastinya di Indonesia Patriot. Kita yang di rumah nih, kita nonton dari streaming tuh benar-benar kaget. Kita benar-benar wah, kita surprise banget. Indonesia Patriot tuh compete banget melawan tim-tim IBL yang pro kemarin tuh yang ikut kemarin. Walaupun sebenarnya komposisi pemainnya emang lengkap juga, pemain-pemain muda. Cuman itu yang kita amazed tuh, wah gila ternyata bisa compete gitu. Lu sebagai kapten menurut lu gimana gitu? Tanggapan lu gimana, perasaan lu sampai wah ternyata kita lawan tim-tim IBL tuh bisa compete, bisa ngelawan kemarin di regular season. Mungkin ya kalau kita punya pemikiran kalau misalkan kita datang ke season IBL tuh nggak cuman pengen berpartisipasi aja, penggembira doang gitu ya. Iya, cuman penggembira gitu, jadi rame gitu. Tapi ya kita juga pengen menang gitu di situ. Dan mulai dari kita training camp, dari TC kan juga kita ada sparring gitu. Jadi dari sparring itu kita kayak sadar kayak kita bisa kok menang gitu. Rekornya 10-6. 10-6. 16 kali bertanding, 10 menang, 6 kali kalah. Di peringkat 2 ya? 2 sama-sama Prawira. Sama-sama Prawira sebenarnya. Oh, poinnya sama. Poinnya Tapi Di kalau mau atasnya West Bandit. di atas itu gokil. Iya. Itu kalau dihitungin field goalnya apa kemasukannya lebih ini mana sebenarnya? Kalau misalkan emang lu Prawira. Kalau nggak salah klasemen terakhirnya Prawira. ya, Nomor Prawira 3 kedua berarti berarti ya, Indonesia Patriot ketiga. Tapi poinnya sama, mungkin kalah skor atau head to head. Iya. Tadi gue nanya bicara tentang 6 kali kekalahan, tapi menurut lo pengalaman bermain tim yang paling tangguh yang lo hadapin selama bubble itu siapa? Satria Muda sih, Kak. Satria Muda. Ya? Satu kali ngelawan dong ya?
Dua kali ya? 2-0 berarti ya? Iya. 2-0 ya. Karena Prawira kan 1-1. Jadi yang pertama kali ngalahin kemudian dikalahin itu West Bandit sama Prawira ya? Oh iya. Iya kan? 1-1 juga kan? Sama West Bandit 1-1. West Bandit pernah kalah sama Patriot di seri 1 ke seri 3 kita kalah sama. Tapi game paling seru yang gue tonton itu adalah setengah bola sama Satya Wacana. Iya. Wah itu seru. Itu di luar dugaan juga tuh, mengingat dari awal emang nyangka juga akan seketat itu tim. Awalnya mungkin nggak nyangka seketat itu, tapi kita kan nggak tahu di IBL kan tim siapapun bisa menang gitu. Iya. Kan. Kayak kita nggak ada yang tahu gitu, misalkan tim lawan ini bisa menang lawan ini. Iya. Yang ibaratkannya di atas kertas gitu, tapi kan nggak ada yang tahu gitu, tiba-tiba game bisa aja bikin malah kebalikan gitu. Iya, Jadi iya. kita nggak ada yang tahu tuh juga nggak expect, tapi ya mungkin motivasi mereka untuk lebih menang itu lebih tinggi daripada kita gitu, dan energinya juga mereka mungkin lebih lebih semangat. Iya. Gitu. Itu pertandingan keberapa inget nggak lo? Ke-8. Nah, hype itu kan udah terbentuk dari pertandingan awal menang Awal. tuh. Nah, soal kemudian 6-0 ya rekornya ya. 6-0 besok ketemu SM, kalau nggak salah 6-1, habis itu rekor seri 2 itu 7-1. Jadi hype Ina Patriot ini sebagai tim yang belum terkalahkan segala macam makin membuat tim lain tuh gimana caranya ngalahin Ina Patriot gitu punya ya. ibaratkannya tuh nggak tahu ya, kalau saya merasa tuh kayak ketemu Indonesia Patriot tuh semua tim tuh rasanya kita tuh harus menang gitu. Iya. Wah, apa sih ini kok bisa kalah sama ini gitu ya? Iya, kita nggak mau kalah nih sama anak muda ini. Iya, gitu. iya. Pengen kayak gitu. Padahal pasti di Ina Patriots pun bermain ya sebagai anak muda pasti full effort ya. Cuma nothing tulus juga nggak sih? Karena kan ya lo goalsnya itu kan pengalaman bermain gitu loh untuk tim Ina Patriots. Tadi nggak ada goals to sebelum playoff. kita recording sempat ngobrol juga, ternyata mindset mereka adalah 16-0 sebenarnya. Iya nggak? Wih, serius loh. Menganggap bahwa semua itu bisa Lo bisa ambil. Iya, kita kan maksudnya kayak kita ibaratkan bermimpi tinggi dulu gitu. Iya, Supaya iya. kayak ibaratkan kita main tuh kayak kita harus menang terus nih gitu. Which is itu bagus dong. Jadi kan wah nggak jiper gitu lawan SM nih gue kalah udah. Iya, lah. benar. Ini mindsetnya udah kebentuk pokoknya 16-0. Iya, tapi kan walaupun kita nggak tahu ke depannya nanti, yang penting kita harus berusaha dulu. Iya. Awas kita kalah sekali, udah 15-1 gitu ibaratkan lagi. Iya. Kalah lagi udah 14-2 ibaratkan gimana supaya kita motivasinya tuh buat menang gitu. Karena kan ibaratnya kita buat ngejar playoff juga kan nggak ada gitu ibaratnya ya. Kita pengen menang setiap gamenya aja gitu ibaratnya. Iya. Lu terus dipilih sebagai kapten di Ina Patriots, lu ngerasa beban gak Gi? Kenapa kalau di beban sih pasti sih Kak. Pastilah. Kenapa apa beban terberatnya? Apa ya Kak? Mungkin bebannya tuh menyamakan kan ibaratnya ini semua anak ibaratnya tuh di timnya masing-masing kan ibaratnya saya bilang bisa superstar semua lah ibaratnya. Tapi gimana supaya bisa menyatukan nih, kita tuh harus same page gitu loh ibaratnya. Kita bermain sebagai tim gitu. Iya. Salah satunya itu gitu. Tapi yang kedua adalah mungkin ketika hype terus exposure-nya Indomaret semakin Naik banget Betul. media. itu juga menjadi ibaratkan itu ya hype exposure menjadi tekanan buat kita juga gitu. Itu sih yang pasti gitu. Nah bicara pengalaman, gue pengen tahu juga selama ini kan ngelawan senior nih. Pengalaman lu main senior yang jahil di lapangan paling jahil siapa Gi? Kalau jahil tuh ibaratkan enggak sih Kak. Enggak ya? Tapi lebih fisikal gitu. Fisikal, terus ibaratkannya. Nih kita kan mungkin masih muda-muda gitu kan, mungkin nggak berisi terus sekuat yang senior-senior gitu bilang. Ibaratkan ketemu ibarat diginiin deng gitu. Banyak body contact. Banyak kayaknya. body contact kan mungkin ibaratkannya oke lah kalau kata mereka dibilang oke kita kalah speed gitu kan. Tapi kuat nggak gitu benturan sama kita, kontak sama kita. Itu sih palingin Kak. tim mana tuh yang Satria Muda sih Kak, pasti gede-gede kan. Ibaratkan kan kita tuh apa ya ibaratkan jadi juga nggak nyaman gitu, ibaratkan kita di bam terus kita di kontak terus kan juga nggak enak gitu kan. Dan memang masuk pen area mereka sulit ya. Iya, karena kan juga mereka size size-nya juga dari 2 sampai 5 kan juga cuma termasuk gede-gede gitu ya, panjang-panjang. Lagi, ini yang paling buat kita penasaran nih pastinya. Dan sebenarnya udah tahu gitu loh. Kan pemain-pemain Ina Patriots dan official juga udah tahu di awal kalian cuman sebagai tim ikut aja istilahnya. Iya, jam terbang. Tapi berjalannya IBL Bubble ternyata chance kalian sebenarnya untuk compete lawan tim lain dan ikut playoff tuh sebenarnya besar banget. Nah,
Itu teman-teman gimana ya, Gi, perasaannya, Gi? Ada gosip-gosip nggak kayak, anjir nih kita kayaknya harusnya bisa nih lolos nih. Ternyata kita sampai sini kita bisa lawan ini menang, lawan ini menang. Aduh, sayang banget nih kita nggak playoff. Dan pendapat lu sendiri gimana? Itu kalau dari kita mungkin ibaratkan kita misalkan balik di cottage yang ngomongnya gitu, dia bilang, kenapa kita nggak playoff ya pasti gitu. Ada omongan gitu kan. Kalau ya pengennya juga playoff, tapi mau gimana gitu kan. Itu yang sesuatu hal yang kita nggak bisa kontrol gitu kan. Ya itu beneran di luar ranah kita ibaratkan. Kita kan di sini sekarang ya udah main, ya kita pengennya menang gitu ibaratkan, compete ya kita setiap game belajar gitu intinya kan. Ya pasti anak-anak tuh pasti ibaratkan adalah ngedumel playoff, kalau bisa playoff kita bisa nih, compete bisa ibaratkan apa ya kita nggak ada yang tahu kalau misalkan ibaratkan sejauh mana iya misalkan ya pengen kalau misalkan ke playoff ya pasti tujuan utama ya pengen juara Yes, iya dong gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, tapi hal itu misalnya sering lah dibahas di anak-anak obrolan walaupun ibaratkannya lewat doang gitu. Ada gitu, tapi kan ya udah gitu. Tapi kalau misalnya lu melihat kemampuan tim, kemampuan pribadi, lu kalau berandai-andai nih, sejauh mana kira-kira Ina Patriot bisa melangkah? Kalau misalnya masuk playoff, kemudian Final Four, kemampuan diri kalian nilainya sejauh mana akan berada di IBL? Kalau saya sih juara kah? Yakin masuk final championship. Saya sih yakin. Yakin luar biasa. Ini mental anak muda, iya. Umur 22 nggak begini loh. Aduh sayang lu, Ayo kali aja. Gua banget nih mentalnya. Gua banget nih mentalnya. Jadi pertama mindset bahwa mental beraninya dulu, tapi di lapangan nggak nunjukin. Mental gue itu. Mindset 16-0. Tadi pertanyaan gue yang terakhir adalah sejauh mana ini juara. Kalau masih ibaratkannya ya game belum masih berlangsung, apapun masih bisa terjadi. Sikat aja dulu ya. Kita nggak ada yang tahu gitu ibaratnya di game nanti seperti apa gitu ya. Tapi kan kita bisa keluarin apa yang kita bisa, yang kasih yang terbaik dulu. Tapi kan ya pasti ujuannya, keinginannya harus juara gitu. Nah, gue yang penasaran sama ini juga nih. Menurut lu kan sebagai kapten lu pastinya banyak komunikasi sama teammate lu kan. Menurut lu gimana nih sejauh ini sampai IBL selesai? Teammate lu sendiri tuh lu sebangga apa sih lu ngeliat mereka, semangat mereka, dan menurut lu sendiri ya, pemain yang paling improve dan lu kagum, wah gila, ternyata dia gokil banget nih. Sebelum bubble beda, setelah bubble wah setelah jalannya regular season, wah dia gokil banget sih. Kalau yang improve banget sih Kelvin gitu. Kelvin? Kelvin. Dulu kan maksudnya tahu kenal pertama dari pertama kali itu Kelvin 2019 gitu kan. Masih kacuping. Nge-gym aja masih belum tahu cara nge-gym yang benar gitu ibaratnya. Iya. Katanya pernah ngangkat ini enggak Bapak Karbuan? Belum pernah gitu. Waduh. Iya, ibaratnya itu kayak improve banget, apalagi pas waktu di bubble juga maksudnya kayak nggak expect dia di season itu dia mau confident, mau tunjukin gitu di bawah kan kayak nggak nyangka aja gitu diibaratkannya. Dia selalu starting five ya si Kelvin tuh ya? Iya. Starting five. Jadi tuh kayak kita percaya ibaratnya, oke bisa gitu Kel. Ibaratnya tuh kayak punya kelebihan ya ngeyakinin dia terus aja gitu ibaratnya. Edo, kebagian pertanyaan yang serius-serius, kalau gua yang agak enteng. Boleh. Teammate paling bucin siapa nih? Teammate paling bucin mungkin Joko terus sama pacarnya sama itu siapa? Enggak, kayaknya pelatihnya deh gue liatnya. Batam. Pasti nelfon Bunda terus kan yang di Batam kan? Ayo abang nelfon Bunda terus. Enggak, kalau Kak Batam kebanyakan main catur. Ya dia malah Dewa Kipas emang. Siapa Ki? Apa lu dan jangan-jangan lu sendiri nih? Kalau paling bucin maksudnya harus lapor gitu, harus video call gitu sama ceweknya. Kalau kata anak tuh ya saya sih Kak. Oh, you know the vibe ya. You know the vibe baby. You know the vibe. Ada kelas gue sih. Itu kayaknya tuh kalau di lapangan tuh paling energinya emang nggak ada. Energinya nggak ada habisnya dia. Bisa habis baterainya ya? Enggak, bisa di situ. Di locker tuh paling nyanyi paling ini satu doang yang bikin dia energi. Kalau dia cedera tuh diem emang. Kalau lagi sehat itu. Tapi gue ada satu pertanyaan yang gue penasaran nih, kita mau bahas. Gi, gue mau tahu pendapat lu sama pengalaman lu gimana dilatih selama training camp sampai IBL Bubble tuh oleh seorang legend-legend basket Indonesia. Coaching, head coachnya
Yobel Sonda, asistennya ada Andre Kayana, ada Coach K sebetulnya Coach K. Rapnya tuh ngerapnya. Yoi, jago. Manajernya Andi Batam. Gila. Junior apa sih? Junior. Tetap junior. Sayur. Dikitin juga lo. Udah dikitin belum? Sayur. Enggak sih, jago-jago dia soalnya. Kalau gue dulu kacuping banget ya, dibilang sayur mulu. Gimana Gi menurut lu Gi? Apa ya, ibaratnya tuh kita datang tuh ibaratnya pengen gitu, ibaratnya pengen nyerap apa sih ilmu mereka semua gitu ibaratnya. Jadi kita tuh latihan itu bukan sekedar punya latihan tim doang. Jadi sebelum latihan misalkan kita latihan jam 9 gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang mulai dari setengah 8, jam 8 gitu kita udah mulai start latihan, tapi dari jam-jam sebelumnya itu kita ada individual skill gitu. Individual skill. Misalkan selesai latihan, selesai jam 11, 12, jam 11 gitu kan. Habis itu sore kita ada gym. Nah, biasanya tuh di gym itu entah sebelum gym atau enggak setelah gym itu kita dibagi grup lagi. Misalkan big man, point guard, shooting guard, sama small forward gitu. Biasanya tuh dibagi-bagi lagi. Jadi buat individual skill lagi buat tambahan lagi. Jadi ibaratkan kita dikasih tahu ini harus kayak gini loh. Kayak gitu. Kadang-kadang juga ibaratkan malam-malam tuh coach Koko ibaratkan potongin, ibaratkan kita habis latihan nih. Ini lo klip lo. Apalagi kalau misalkan kita sparring, kita dipotongin klip satu-satu gitu. Apalagi yang ada tuh yang ada di omening itu ada ya? Ada di waktu kita tanding di IBL juga dipotongin satu nih. Nih ibaratnya highlight lu gitu. Di sini harus. Iya, improvement sini ibaratkan kadang-kadang dipanggil. Lo harus kayak gini loh. Ibaratkan kita di breakdown lagi gitu. Dikasih tahu apa yang kebiasaan kita yang jelek harus diubah gitu, apa yang harus ditambahkan gitu. Karena kalau pada saat time out kan mic juga kan, siapa yang ada time out kan biasanya kita bisa dengar penontonnya. Gaya ngelatihnya santai, maksudnya manggil pemain aja lo gue sih Coach Obel ya. Baur lah ya, maksudnya nggak yang begitu ya. Walaupun dia sebagai head coach tapi nggak ngebuat gap yang jauh gitu loh sama justru kayak mengayomi, mengayomi. Kalau kata Coach Obel tuh ibaratnya lu di sini gue sebagai kakak lu, dia bilang. Lu adik-adik gue, ibaratkan kita dia sebenarnya kan kita keluarga gini dia bilang. Ibaratnya kalau lu ada apa-apa pun lu bilang ke gue gitu. Jadi gue tahu, gue juga bekas pemain, dibilang. Ibaratnya gue jadi tahu kayak gimananya gitu. Jadi ya kita tuh kadang-kadang mau ngobrol ya ngobrol aja gitu sama pelatih gitu kan. Ibaratkan coach tadi gue harus kayak gimana lagi sih coach gitu biar bisa ini gitu. Harus apa lagi sih? Terakhir dari gue tuh kalau gue pengen tahu, karena kan anak muda seumuran ini kan juga banyak yang pengen masuk pro, pasti pengen main timnas. Lo ada masukan nggak sih buat mereka yang pengen masuk pro, kemudian pengen compete di tim nasional dari seorang hari gitu, punya nggak? Basket itu juga nggak sekedar olahraga gitu, yang pasti kan. Basket tuh bisa apa ya? Bisa ngebawa kita juga sekolah gitu. Betul. Kan, dapatin sekolah, terus relasi, temen, networking juga kan. Terus apa ya? Bisa ngebantu sebagai batu loncatan lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya mau berkarir ya bisa gitu ibaratnya. Tinggal tergantung kita. Tapi basket itu bukan sekedar cuman nih atlet aja gitu ibaratnya. Tapi kan kita dari basket bisa dapat sekolah beasiswa untuk sekolah gitu kan. Jadi nggak perlu ngerepotin biaya dari orang tua gitu. Bahkan kita dapat bisa uang jajan gitu kan. Ya kalau misalkan kita bisa lebih keras lagi kan bisa alhamdulillah bisa masuk tim nasional, bisa menjadi pemain profesional dan kita ibaratnya dibayar yang ibaratnya hobi ibaratnya kesukaan kalian tapi kalian juga dibayar. Iya gitu kan, tinggal kaliannya sendiri aja lagi gimana gitu. Walaupun ibaratnya kalian mau di daerah ibaratnya atau mau di kota-kota besar gitu, tapi semuanya ada jalan kalau mau sih Kak. Ibaratkan kalau saya dulu kan dari Kalimantan Selatan. Ya ibaratkan saya merasa ibaratkan mungkin pertandingan yang ada di daerah nggak sebanyak yang seperti di Jakarta. Ibaratkan di Jakarta mungkin ada umur 10, ibaratkan 12 gitu kan, 14 gitu. Di sana kan mungkin nggak ada gitu, paling pertandingan sekolah gitu kan, palingan yang klub juga itu juga sedikit gitu. Ibaratnya nggak sebanyak yang kita di sini ada acara lengkap ada acara terekstri ini itulah gitu kan. Banyak. Tapi kan yang mungkin di daerah juga ibaratnya ada sekarang DBL juga banyak. Ya, DBL udah menyebar. DBL kan ibaratnya menyebar di seluruh Indonesia gitu kan ibaratnya. Ya itu juga bisa jadi suatu showcase buat kalian gitu. Kalian latihan keras kalian juga bisa dilihat di situ, dipantau ibaratnya. Ketika kalian kepilih All Star apa namanya?
Kalau yang 5 orang tuh first team ya. Oke, first team. First team akhirnya dibawa ke Amerika. di Amerika, terus dibawa ke Surabaya. Di situ kan ibaratkan kalian juga bisa terpantau walaupun di daerah gitu. Contohnya kayak ada Armando gitu, kayak Kelvin dulu. Kelvin kan dari Rengat gitu, Armando dari Papua. Ibaratkan di daerah-daerah yang jauh, Rengat itu aja dari Pekanbaru harus 4 jam lagi naik mobil. Oh gila, perjuangan. Bisa kok akhirnya gitu. Akhirnya bisa gitu, ibaratnya berkompetisi di nasional gitu. Semua ada jalannya, tinggal kemauan kita. Bahkan mungkin kalian yang punya bisa sekolah di Jakarta gitu. Terus sekarang juga SMA, bahkan SMP sekarang mungkin ada scholarship gitu, ada beasiswa gitu. Jalur prestasi gitu kan, banyak yang walaupun nggak harus basket gitu, kalian mau main tenis bukan bulu tangkis gitu, ibaratnya masih bisa gitu ibaratnya. Lain emang nggak zaman kapten. Beda ya, Kalau ditanya gitu jawabnya gitu nggak? Kalau ditanya? Enggak sih gua. Ya biasa lah gua bilang. Ya. Gimana angin membawa? Gimana ntar karir gua lah. Gak isi jawaban lo pasti. Jadi kan cari oportunitas yang lebih banyak gitu kan. Ibaratnya bisa gitu. Tinggal tergantung kita lagi mau apa enggak gitu ibaratnya buat kerja keras itu. Gitu. Sama mindset tadi ya. Tadi mindset bahwa kita bisa menang dengan siapa aja tuh Itu gokil. harus dimiliki sama pemain muda tuh penting loh. Jadi kita sekarang nih setelah jawaban dari Gi nggak penasaran lagi kenapa Indonesia Patriot bisa sampai kayak gini. Iya. Kaptennya sendiri yang ngomong. Kaptennya Ternyata targetnya aja 16-0. 16-0. Iya, ibaratkan kan kita punya kelebihan apa ya? Mungkin pengalaman kita sedikit, jam terbang sedikit gitu kan ibaratnya. Mungkin ya semua dari kita mungkin first season in IBL regular season. Benar. Gitu. Apalagi main 16 game dalam 32 hari, bahkan 2 hari. Ada sekali 1 game gitu, bahkan ada yang back to back gitu kan. Sehari lagi bisa main lagi gitu kan. Pertama kali buat kita gitu kan. Apalagi secara badan, physically terus mentally kan mungkin kita belum pernah merasakan itu gitu. Tapi ya apa yang kita punya kelebihan, salah satu kita punya semangat. Terus energi kita mungkin muda-muda masih banyak gitu. Ya itu yang kita gunain gitu loh. Ibaratnya kita harus full court dari kuarter 1 sampai kuarter 4. Ya gas terus ibaratnya gitu. Ibaratnya kita capek minta ganti, habis itu masuk lagi. Gitu loh ibaratnya tuh. Itu sebuah tenaga kita gitu loh, ibaratnya sebuah kelebihan kita lah ibaratnya gitu, sebuah dari energi, semangat gitu ibaratnya. Pokoknya kita bilang kita nggak boleh kalah dari tim lawan masalah semangat sama energi gitu. Bahkan dari pemanasan dibilang kita, kalau kata Coach Sobel dibilang nih pemanasan aja kalian harus menang loh dibilang. Wah, gimana tuh? Ada lombanya Dok. Iya dibilang kayak ibaratkan kalau dari semangat dari pemanasan aja kan harus menang gitu ibaratnya. Gimana ini menangnya? Oh semangat deh. Wah gila sih. Gua kasih tahu kalau misalnya kalau kalian tuh semangat energi gitu gitu. Jadi biar lawan tuh melawan kita tuh ibaratnya respect sama kita gitu loh ibaratnya tuh. Gua pengen ngasih tahu nih ke junior bahwa nih loh IBL kayak gini, terus ini tim gua loh ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya nggak pengen kita tuh ibaratkan dihormati sama tim lawan gitu. Kita tuh nggak pengen ibaratkan anak muda doang gitu. Kita nggak pengen gitu gitu. Udahlah. Tapi gimana caranya tuh biar tim lawan tuh kita harus menang nih sama anak muda gitu tuh. Kita kasih tahu pelajaran gitu loh ibaratnya. Iya ibaratnya itu yang kita butuhkan di kemarin gitu. Ibaratnya tuh biar kita bisa belajar gitu loh. Setiap game kita salahnya apa ya kita evaluasi lagi, kita pelajarin lagi ya belajar intinya gitu. Biar bisa ya kita ke depannya bisa lebih baik. Itu ya kita tuh pengennya itu gitu loh. Gokil. Muhammad Arigi El Capitano Indonesia Patriot, hormat gue buat dia. Salut. Gokil. Terakhir pertanyaan dari gue, gajinya cukup di Indonesia Patriot. Oke. Itu tanya bos gue dulu ya? Bukan, tanya Kabatan. Oke, Arigi, thank you udah datang di Brickhouse Basketball Podcast. Gua pokoknya doain buat lo, semoga karir lo kedepannya makin cemerlang pastinya. Amin. Terus target lo kedepannya di basket itu semuanya tercapai pastinya. Pokoknya saya juga terima kasih sebagai bintang tamu di sini. Bisa berbagi juga kepada yang di luar sana bagaimana. Ini gimana rasanya? Keren nggak? Keren. Oke, thank you sekali lagi Arigi, Bang Parli. Thank you. Oke, jangan lupa tonton terus kita di Brickhouse Basketball Podcast. Pastinya kita akan bersama bintang-bintang tamu yang lebih keren-keren lagi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, ballers. Bye. See you.